hands to pray together. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Okay, thank you. Next, I will call your names. Or check your attendance. Agil, Agil, keterangannya apa? Sakit, Sip, oke. Next. Aprian Said Alfa, Dengan saya apa? Dina Saputra Alfa, Oke. Ikram Alfa, Rizky Aditya Ramadan Alfa, Nurwanto Alfa. Students, in the last meeting, we have talked about what you can do and you cannot do. Berdasarkan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, apa yang bisa kalian lakukan? Membantu orang tua, Membantu orang tua, belajar, apa lagi? belajar, Belajar, bermain, bermain. Tuh. Ada lagi yang lain? masak. Ada yang bisa masak? Very good. Jadi berdasarkan pengalaman pembelajaran minggu lalu, kalian jadi mengetahui apa atau cara menyampaikan apa yang bisa dan Tidak bisa dilakukan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru ingin bertanya, ada yang mengetahui apa manfaat kita mempelajari bahasa Inggris? Bisa coba angkat tangannya? Supaya pintar. Menambah wawasan, berikut. Motivasi kita mempelajari bahasa Inggris yaitu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Melissa, salah satunya adalah agar kita bisa mengetahui bahasa dari luar, bahasa Inggris. Selain itu, dengan mempelajari bahasa Inggris, kita bisa keliling dunia. Ya. Karena bahasa Inggris sekarang dijadikan bahasa kedua hampir semua negara. Jadi ketika kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka kita pasti bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari luar. Ya. Ini kita akan mempelajari tentang apa yang mau atau kita bersedia lakukan dan apa yang tidak mau atau tidak bersedia kita lakukan. Satu, mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait kemauan dan ketidakmauan dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemauan dan ketidakmauan. Ada kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kompetensi dasarnya yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini yang harus kita perhatikan adalah unsur kebahasaan can dan will. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang can, minggu ini kita mempelajari tentang will. Ini bentuknya adalah indikator pencapaian kompetensi. Ada 3. Mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan kemauan dan ketidakmauan. Menyebutkan ungkapan, menyebutkan ungkapannya sama kemauan dan ketidakmauan, dan yang terakhir merespon ungkapan kemauan dan ketidakmauan. For this session, I will explain you about expression of willingness and unwillingness, the use of will, would, want, and wouldn't. Expression of willingness and unwillingness. Jadi expression itu adalah ungkapan, willingness kemauan, dan unwillingness itu adalah ketidakmauan. Jadi apa yang kamu mau dan apa yang tidak mau, atau
tidak mau atau tidak sedia melakukan. Jadi ungkapan kemauan itu ada dua. Yang tadi Bu Guru sudah sempat bahas sedikit. Kalau dia present, maka dia menggunakan will. Kalau dia past atau masa lalu, maka dia menggunakan would. Subika, bacakan ekspresi atau ungkapan untuk ketidakmauan. Ada kata apa saja? Want dan golden. Coba kamu perhatikan video ini. Perhatikan videonya baik-baik. Oke, yang berikutnya adalah expression of willingness atau ungkapan yang menyatakan suatu keinginan, ya. Misalnya kita di sini menggunakan kata will, ya, dan mengungkapkan keinginan menggunakan kata will. Misalnya contoh kalimatnya adalah I will watch TV. I will watch TV. Jadi kita menggunakan kata will untuk mengungkapkan suatu keinginan, ya. Saya ingin menonton TV. I will watch TV. Kembali Ibu menjelaskan bahwa will digunakan untuk Kemauan. yang disampaikan untuk masa kapan? Sekarang. Kalau would masa lalu atau masa lampau. Silakan, Andin Nurul Fahmita. Will dapat digunakan untuk menyatakan kemauan kesediaan dan untuk mengerjakan suatu dalam bentuk present. Nurul Fatimah, bacakan polanya, kemudian contohnya. Silakan. Subject tambah will tambah verb one. Oke, contoh. She will move now. I will finish my work. Satu orang ke depan menuliskan contohnya di papan berdasarkan pola. Tadi polanya apa? Subjek tambah will tambah verb one. Oke, nanti ada discussion. Oke, lanjutkan. Oke, very good, very good. Thank you Nadia. Nah, give applause to Nadia. I will cook. Benar. Saya mau masak. Thank you very much. Ada yang berani yang putra Erika yang mana kalian please. Sampai sini ada pertanyaan? Sama seperti materi yang lalu, bahwa untuk menyatakan ketidakmauan kita hanya perlu menambahkan kata no setelah will. Ini terlalu mana? Bacakan materinya. Untuk menyatakan ketidakmauan dapat menambahkan not setelah subjek. Hilmas, please. Polanya bacakan. Subject tambah will Yang mau atau berani ke depan untuk menuliskan contoh kalimat negatif. Silakan Sofian. Kita mulai dari yang putra, sebentar yang putri siap-siap. Jadi contoh yang dibuat oleh Sofian adalah I will not swim. Saya tidak mau, tidak ingin, tidak bersedia untuk berenang. Ya karena apa? Kemungkinan dia tidak tahu. Sofian tidak tahu berenang. Tidak tahu ya, takut tenggelam ya. Nanti Sofian tak boleh pergi di pantai ya. Kita tenggelam, hilang nanti ya. Tidak boleh. Siapa lagi? Silakan. Nuraini, please kami. Di setiap materi selalu ada interrogative sentence. Melissa, can you read the material? untuk membentuk kalimat tanya interrogative sentence, maka will diletakkan di depan kalimat sebelum subjek. Oke, thank you. Perhatikan
ketika interrogative sentence. Will I go now? Maka ada nada yang naik di akhir, karena ini adalah tanda tanya. Dipahami? Kalau dipahami, coba contoh. Siapa yang bersedia tampil ke depan untuk menuliskan contoh dari interrogative sentence? Silakan, nulis. Please come in, biar jawab. Oke, thank you very much. 15. Nulis yang buat, dan ini adalah kalimat tanya. Coba nulis yang bacakan. Will I dance? Will I dance? Very good. Ya, jadi ini berdasarkan kelompoknya, guru akan membagikan ke KPD. Ya, daftar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Ya, berdasarkan panduan. Silakan dikerjakan sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya. Bu, ya. Ya, ada yang all of you, have you finished? Yes, ma'am. Okay. Prepare for your presentation. Who wanna be the first volunteer? Siapa yang mau dari? Okay, thank you very much. Give applause. For your presentation. Good, very good presentation. Because this is our last part in our process, learning process today. I want to ask you, setelah pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian lakukan? Menambah ilmu, menambah wawasan tentang apa? Wawasan khususnya materi apa? Mauan dan ketidakmauan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Jadi melalui pembelajaran kita hari ini, kalian siswa jadi tahu ekspresi atau ungkapan kemauan dan ketidakmauan. Cukupkan untuk pertemuan kita berikutnya. Your assignment is make a list of what you will and won't do. Apa yang mau dan tidak mau kamu lakukan. And then you have to collect it in our next meeting. And for the next meeting, our material is about greeting cards. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Guru akhiri, bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.